Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, Shalom. Dalam ibadah Kamis Putih yang akan kita laksanakan bersama pada hari Kamis tanggal 17 April pukul 17 sore, kita diundang untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Dan sebagai respon atas undangan tersebut, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebagai dasar tanggapan kita atas perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama. Renungan kita didasari dari bacaan Injil Yohanes pasal 12 ayat 4-6. Nanti didialogkan juga dengan Yohanes pasal 1. Saya bacakan Yohanes pasal 12 ayat 4-6 yang demikian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Amin. Ya, ini bagian dari perikop yang menceritakan bahwa Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Dan respon Yudas Iskariot adalah seolah-olah dia itu memperhatikan orang miskin, memperhatikan penderitaan orang lain, dan berempati kepada situasi itu. Tapi ternyata itu hanya modus ya. Ada keterangan ditambahkan bahwa itu bukan motivasi Yudas yang murni, tapi untuk memperkaya diri karena dia biasa untuk mengambil uang dari kas yang dia pegang. Lah ini pijakan dari renungan kita mengambil bagian dari sikap dan perilaku Yudas yang seolah-olah mengasihi tapi itu dilandasi semangat yang miskin. Maka renungan kita bertemakan kasih yang miskin versus kasih yang kaya. Kemiskinan menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak awal. Dan kemiskinan seringkali juga dijadikan objek oleh banyak orang untuk membuat dia itu dipandang sebagai orang-orang yang punya karakter baik, mempunyai empati, mempunyai kasih yang diterjemahkan dengan memperhatikan dan membantu mereka. Tapi ternyata ada banyak manipulasi di situ. Termasuk yang dilakukan Yudas, sedemikian rupa dia mencoba untuk menggagalkan niat Maria untuk melayani Tuhan dengan tendensi yang ada pada dirinya. Ya,
Kita mungkin melihat ini sebuah situasi yang memang biasa dilakukan Yudas. Tapi sebenarnya Yudas pada awalnya sudah ada di jalan yang benar. Ketika dia mempunyai keputusan untuk mengikut Yesus. Menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus dan berpelayanan bersama Yesus. Kenapa ada di jalan yang benar? Kita akan lihat konteks dari Yohanes pasal 1. Kenapa saya mengatakan Yudas ada di rule yang benar tadi. Inkarnasi Yesus Kristus yang diceritakan oleh Yohanes dalam Injilnya di pasal 1 itu adalah keputusan Allah untuk menjadi miskin. Keselamatan yang dinyatakan Allah itu melalui karya penyelamatan lewat Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, meninggalkan kemuliaannya untuk jadi sama dengan manusia adalah tindakan yang membuat Allah menjadi miskin. Allah mengambil jalan kemiskinan dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Tindakan Allah ini juga akhirnya menjadi teladan bagi Yohanes Pembaptis. Dia meninggalkan peluang, meninggalkan kesempatan untuk meneruskan garis keturunan imam dari bapaknya yang punya prestis di situ, yang punya kesempatan untuk dimuliakan banyak orang, tapi dia menjadi seorang pengkhotbah jalanan, pengkhotbah di padang gurun, yang jauh dari profesi ketika dia jadi imam, meneruskan garis keturunan sang bapak. Yohanes Pembaptis juga mengambil jalan kemiskinan dalam rangka menggenapi tugas panggilannya, dalam rangka pelayanannya kepada Tuhan. Yang ketiga, para murid Yesus juga sebenarnya mengambil jalan kemiskinan. Ketika mereka meninggalkan pekerjaan masing-masing, mengikut Yesus yang belum tentu mempunyai jaminan kesejahteraan bagi dia dan keluarganya, dia tinggalkan, termasuk Yudas. Tetapi akhirnya Yudas tergoda oleh keinginannya. Kalau di Alkitab diceritakan bahwa Yudas digoda iblis, dibisiki iblis, kita akan lihat buktinya dari Yohanes pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, ini kan bagian-bagian sebenarnya bahwa Yohanes mau menyampaikan ketika Yudas mengambil jalan berbeda yang sudah dia ambil dengan benar, menjadi miskin untuk jadi pengikut Yesus, menjadi pelayan, tapi akhirnya dia tergoda untuk mempunyai keputusan memperkaya diri dalam bingkai pelayanan yang palsu. Ya. Orientasinya uang, orientasinya kehormatan, kemuliaan diri. Itu yang dilakukan Yudas. Meskipun diceritakan narasi bahwa iblis membisikkan, iblis merasuki Yudas dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada pertanggungjawaban pribadi oleh Yudas untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya Yudas pun tidak hanya menginginkan minyak narwastu seharga 300 dinar. Tapi dia akhirnya menukarkan Yesus dengan 30 keping perak. Ya, kasih yang miskin, model Yudas. Tapi itu di-counter oleh Allah dengan kasih yang kaya. Kasih yang kaya adalah ketika diwujudkan dengan mengambil jalan kemiskinan. Inisiasi Allah untuk mengambil rupa seorang hamba di tradisi Yohanes, di tradisi para murid, itu yang mestinya kita jadikan pola juga dalam kehidupan pelayanan kita. Di gereja, setiap orang terpanggil untuk bisa melayani. Semua bertanggung jawab dalam bidang apapun. Dan kita perlu ingat bahwa yang menjadi orientasi adalah Tuhan, bukan diri kita, bukan kemuliaan kita. Jika Tuhan kasih keterampilan, kasih banyak talenta, kesempatan,
kecakapan-kecakapan berpelayanan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menyombongkan itu. Jangan pernah merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Semuanya untuk kepentingan Tuhan. Itulah kasih yang kaya. Dan kita juga diajak untuk lihat keseharian kita. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian, dan empati kita. Lakukan dengan jalan yang dipilih Tuhan. Merendahkan ego. Merendahkan hati. Mempersiapkan diri untuk terus menerima panggilan Tuhan secara tulus. Diaplikasikan hidup sehari-hari di keluarga. Biarlah semua anggota keluarga itu mempunyai kasih yang kaya. Dari bapak, ibu, orang tua, anak, dan setiap anggota keluarga yang lain, biarlah mempunyai kasih yang kaya. Dengan menurunkan ego, tidak menuntut orang lain, tidak mengharapkan apa-apa untuk kepentingan kita, tapi kita lakukan dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Perjamuan kudus adalah tindakan kemiskinan Allah yang kita sambut dengan sukacita. Itu menyegarkan jiwa dan hati serta iman kita. Mari kita respon perjamuan kudus dengan syukur. Kita berbuat kasih yang kaya, dan itu akan mendatangkan berkat untuk diri kita dan juga orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menolong kami agar dalam persiapan kami menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus, terus kami upayakan dengan baik. Hati kami semakin tulus untuk bersukacita dalam meja perjamuan, juga dalam keseharian kami, dan juga dalam pelayanan kami semua. Akhirnya kami serahkan setiap warga gereja dalam penyertaan berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.